Nah, mari kita tanya ke narasumbernya langsung. Gimana Mas? Mempunyai pengalaman-pengalaman mistis-mistis tersebut tuh awal mulanya gimana sih sebenarnya? Jadi awal mulanya itu waktu saya kecil. Nah itu kebetulan saya itu lahir dari keluarga yang mungkin peka gitu, karena ibu saya itu cuma bisa ngerasain. Saya 2 saudara, saya sama adik saya itu bisa ngelihat kayak gitu. Dan saya malah baru sadarnya itu ketika SMP. SMP itu baru sadar kalau saya itu emang peka dengan hal seperti itu. Tapi setelah saya besar tuh saya malah dapat cerita dari ibu. Cerita dari ibu saya ketika saya masih kecil, ya mungkin sekitar TK atau SD. Saya itu sering nunjukin ke ibu saya kalau di pohon ini ada ini, di rumah itu ada itu, kayak gitu. Contoh waktu di menjelang maghrib, saya itu nunjukin ke ibu, nunjukin ke bapak, waktu itu ada sosok gede hitam gitu di dekat rumah, di sebelah rumah. Kebetulan di situ ada pohon. Itu yang pertama. Terus kedua tuh aku sering bilang ke ibu, bu jangan main ke rumahnya si A. Si A itu maksud saya tetangga. Iya, tetangga. Di sini tuh ada ini, ada ini, ada ini. Terus dia punya yang denger kata tetangga juga, kata ibu juga, itu tuh punya kayak pesugihan gitu. Ada pesugihan gitu. Aku sering bilang ke ibu, bu jangan makan mangga dari pohonnya itu gitu. Nah, tapi kata ibu tuh bener, orang yang makan mangga itu entah itu dia ngambil dari pohonnya langsung, bahkan mangga yang udah jatuh di tanah itu tuh pasti habis makan itu jenjang waktu saat, jenjang waktu menit atau jam itu pasti diare, kata ibu sih gitu. Terus maksudnya tersebut belum pernah coba mangga itu ya, tetangga itu? Belum pernah, karena ya sadar kalau di situ ada yang ngejaga dan nggak ngebiarin mangga itu dimakan sama yang bukan pemilik pohon itu. Itu kejadian pas umur berapa Mas? Kira-kira saya masih kelas awal SD lah. Awal SD berarti masih ya, benar. Cuman nggak begitu terpikirkan bahwa itu benar. Ya, karena masih beranggapan mungkin masih beranggapan kalau dunia kita dan dunia mereka itu sama gitu. Nah, saya baru sadar kalau dunia kita dan dunia mereka beda itu waktu SMP. Sebelum baru ngerasain, ternyata begini ya. Gitu. Itu pas awal pertama kali melihat sosok hitam gede itu di pohon tetangga ya? Ya, persis di sebelah rumah itu ada pohon. Berarti di posisinya itu pas intinya di area rumah tetangga ya? Itu pertama kali berarti ya? Pertama kali. Terus itu berarti awal mulanya dari mungkin kelas 1 SD ya mungkin ya? Mungkin awal SD ya. Terus setelah melihat sosok hitam itu yang gede itu, sosok itu melihat kamu nggak sebenarnya? Iya, jadi waktu awal-awal aku melihat itu tuh namanya anak kecil kan ya, itu tuh saya tuh kayak ngerasa mau diambil, mau dicakar lah, apalah itu. Aku langsung masuk ke rumah, lari gitu kan, kebetulan sebelah rumahnya, langsung lari panggil bapak, ini ada ini di sini gini, aku mau diginiin gitu. Nah, langsung keluar lah, itu aku diajakin keluar, nggak ada apa-apa kok, gini gitu. Itu benar-benar melihat dia mau ngambil kamu atau mau nyakar kamu gitu? Mau nyakar sih kelihatannya gitu, kayak mau ngelukain lah gitu. Kayak gimana sih ekspresinya coba kayak gimana? Yang jelas dia itu kan gede hitam gitu. Saya masih ingat itu kuku-kukunya tuh panjang ya.
nggak terlalu panjang sih, tapi ya panjang gitu. Kayak mau ngecakar itu gitu lah. jaraknya berapa meter sih dari kamu? Deket sih, mungkin sekitar ya 1,5 sampai 2 meter mungkin ya. Deket banget. Deket banget. Udah deket itu. Iya, deket. Kayak depan kita ya, lah. Itu hitam berbulu atau hitam polosan? Nganu sih, hitam polosan gak berbulu gitu, gondrong. Cuman kulit aja gitu. Iya, kulit. Rambut panjang. Kulit panjang. Iya gitu. Terus setelah pulang ke rumah, bilang sama orang tua kamu. Iya. Nah, orang tua nyusul untuk mengecek itu. Aku diajak juga tuh. Diajak juga buat ngeliatin. Nah, di situ udah gak ada. Udah nggak ada. Ini nggak ada apa-apa terus ya. Namanya anak kecil diredam sama orang tua biar nggak apa. Nah, cuman orang tua itu udah sadar emang kalau anaknya tuh bisa melihat. Iya. Nah, setelah itu berarti SD kejadian, terus kamu melihat kejadian-kejadian lain waktu itu SMP atau masih SD lagi? Masih SD lagi. Jadi tuh aku kan sering tuh main ke rumah tetangga yang saya maksud si A itu. Nah kebetulan tuh kalau anak kecil kan biasanya suka ngumpul gitu kan. Nah biasanya ngumpulnya tuh emang di rumah si A itu. Ramenya di situ ya? Iya, ramenya di situ. Jadi ngumpul di rumah si A itu, aku melihat ya ada kayak monyet-monyet itu bergelantungan gitu, terus ngelihat ya makhluk-makhluk gitulah. Banyak ya? Nah banyak banget. Nah maka dari itu sejak saat itu aku pasti ngelarang kalau misal ada acara arisan gitu di rumah si A itu. Kayak ngomong ke orang-orang, jangan di situ gitu ya? Saya ngomong ke ibu aja sih. Gitu. Ya, berarti ibu udah mulai sadar gitu ya? Udah mulai sadar. Terus setelah orang tua kamu udah tahu itu dibiarin atau biasanya kan udah takut anakku kenapa-napa nih? Ya. Gimana sih? Gini sih, kebetulan dulu saya waktu SMP kan mondok juga. Mondok. Ya, mondok juga. Jadi ya disuruh ngaji itu pasti lah. Kayak menekuni ya. Disuruh menekuni biar Benteng. justru harapannya tuh bisa hilang gitu. Hilang ya. Bisa hilang harusnya. Tapi nyatanya ya sampai sekarang. Ya, namanya udah bawaan dari lahir ya, mau biar nggak bisa tahu ya. Nah, habis itu udah nggak ada kejadian selanjutnya kan, terus melonjak ke SMP atau masih ada lain? Melonjak ke SMP itu, tapi kan saya SMP ada di lingkungan yang ya baik lah. Itu nggak terlalu di pondok ya kayak SMP ya? Ya di pondok saya. Kebetulan ya emang ada beberapa kejadian, cuman nggak terlalu banyak kayak gitu. Nah mulai aktif lagi itu waktu SMA. Oh SMA dan mulai bener-bener lagi ya. Bener-bener kayak wah ini aku nih, ini kalian gitu, udah bener-bener beda, udah bisa ngerasain kalau yang seharusnya kita lakuin itu apa, mereka itu siapa itu udah ngerti. Mulai ngertinya bener-bener ngerti itu waktu SMA itu. Terus kebetulan saya juga pernah tuh main ke dunia yang seperti itu. Saya dulu sempat gabung ke salah satu ya kumpulan reok kayak gitu. Mereka pasti punya ilmu semua ya. Ya, identik yang ya mal-mal seperti itu. Cuman saya nggak yang nari-nari gitu, nggak, cuman sering kumpul sama mereka aja, terus ya gitulah gitu. Nah tadi kan katanya Masnya kan pernah gabung di grup Riok ya? Ya. Nah gabung di grup Riok itu pasti kan Masnya tahu apa yang di dalam sebuah ilmu tersebut ya pasti ya, dan merasakan apa yang terjadi saat melakukan spiritual ya pasti ya. Coba Mas.
Jadi ada beberapa kejadian yang sampai sekarang saya nggak lupa. Itu saya dulu pernah ngalamin satu kecelakaan motor. Saya ditabrak dari belakang tuh, berat. Itu yang nabrak dari belakang itu bener-bener sampai pental jauh, mungkin kalau 5 meter ada lah pentalnya itu. Motornya bener-bener hancur, barang-barangnya pecah semua. Padahal waktu itu saya tuh gak gerak sama sekali. Jadi boro-boro saya juga terpental. Saya gerak aja jatuh gitu enggak, bener-bener diem gini kayak kaku gitu ya. Kayak kaku, jadi kayak nggak ada apa-apa, nggak kerasa ditabrak, nggak kerasa di apa gitu. Padahal motor kamu berhenti ditabrak, motornya kamu udah hancur, tapi posisi kamu masih berdiri. Iya, masih berdiri, sama sekali nggak ada gerak sama sekali, bahkan nggak ngerasa kayak ditabrak gitu. Bener-bener ngerasa kayak kayak disampah gitu aja, tapi nggak ngerasa ditabrak itu. Itu kejadian pertama. Terus yang kedua tuh saya pernah tuh dulu waktu SMA. SMA tuh saya punya teman atlet. Iya, atlet bela diri. Keren gitu. Atlet bela diri, dia atlet taekwondo, atlet boxing, MMA. Atlet MMA yang dia itu sebenarnya mau maju ke nasional, lomba tingkat nasional. Cuman nggak jadi, mundur dia. Nah, cuman orangnya itu agak usil. Saya waktu di SMA kan itu ke warung beli jajan gitu. Tiba-tiba ditonjok pas perut. Wah, otomatis gak terima lah. Gak terima kan. Saya bilang, kamu kalau misal mau nonjok, bilang dulu biar saya siap. Aku bilang gitu. Aku lepas jaket tuh, lepas seragam, jadi cuma pakai kaos saja. SMA gitu? Ya, SMA. Kamu boleh tuh pukul mana aja, yang penting jangan leher, saya bilang gitu. Pukul berapa kali terserah kamu, sekeras apapun itu. Aku bilang kayak gitu. Bener-bener dipukul, dikelilingin sama teman-teman ke SMA waktu itu. Itu dikelilingin, ditonjok tuh bener-bener sampai beberapa kali lah, sampai dianya sendiri yang nggak kuat, terus tangannya tuh sakit gitu. Sakit, terus aku bilang udah apa lagi, saya bilang gitu, lagi bal, dia gitu. Nah terus dia nonjok itu seingat saya cuman